Halo teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Selamat Lebaran buat yang merayakan, dan ini adalah morning talk again yang kesiangan, dan aku akan coba ambil kartu dari dua deck ini yang aku nggak biasa pakai ya. Kita coba pakai Flower Therapy dan Diana Cooper Atlantis. Masing-masing aku akan ambil satu dan kita lihat apa yang bisa dibahas dari kartu-kartu ini ya. Buat yang pertama nonton channel aku, segmen ini adalah morning talk dimana aku ambil kartu kemudian aku bahas ya. Jadi aku tidak reading personal atau reading yang aneh-aneh, hanya mencoba selaras aja sama alam, lalu lihat sebenarnya apa yang bisa disampaikan kepada kita. Semoga teman-teman sehat-sehat terus, dan semoga kemarin lebarannya enak ya. Suasananya sangat-sangat high vibration banget. Itu bisa kelihatan dari langitnya ya, yang cerah banget dan birunya sangat clear sampai malam, sampai besok paginya lagi masih begitu. Dan sebenarnya kalau lagi kayak gitu paling bagus untuk meditasi dan minta untuk terkoneksi kepada semuanya dan mendapatkan jawaban. Jadi kalau yang selama ini masih banyak pertanyaan dalam diri, boleh coba duduk hening dan niatkan untuk menerima petunjuk apapun ya. Jadi tidak lagi diniatkan untuk mendapat sesuatu, tapi kita pakai modenya mode receive gitu. Jadi mode menerima. Nah, di situ nanti biasanya apa yang memang harus kita terima, kita bisa ngerti gitu. Di sini ada unity atau kesatuan ya. You are spiritually connected to everyone through God tuh. Jadi benar yang tadi aku bilang, niatkan untuk terkoneksi ya. Bukannya kita nggak langsung terkoneksi. Kita memang dari lahir sampai kita mati, kita tuh terkoneksi dengan semua orang dan dengan Tuhan. Cuman karena banyak pikiran, karena banyak gelisah, banyak kecemasan, banyak masalah, dan riweh sendiri, kadang-kadang koneksinya jadi nggak kedengeran atau terputus sih enggak, tapi benar-benar terkubur gitu ya. Kalau kabel tuh dia terkubur, jadi dalam banget. Dan kalau misalnya semesta kirim sinyal, jadinya kita nggak bisa tahu, nggak kedengeran. Coba kita lihat di sini. Dia ditemani oleh kartu contentment atau merasa cukup, merasa damai gitu ya. Di sini dibilangnya waktu zaman Atlantis, orang-orang itu, setiap orang itu dihormati. Mereka bahagia menjadi diri mereka sendiri. Jadi karena mereka bisa menjadi diri mereka, selalu ada a sense of deep peace. Jadinya mereka damai, sangat damai dan sangat sejahtera ya. Karena nggak perlu mencoba jadi orang lain atau nggak perlu bikin orang lain senang ya. Every individual was encouraged to develop his or her gift and talents, dan di masa itu setiap individu pun didorong untuk mengembangkan setiap karunia atau bakat yang mereka punyai, and use them to do what they love most, dan untuk digunakan untuk melakukan hal yang paling mereka sukai. Jadi di era Atlantis dulu nggak ada orang yang saling memaksakan kehendak, tidak ada orang tua yang memaksakan anaknya untuk jadi dokter, untuk jadi pengacara, atau tidak ada manusia yang merasa harus membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, karena masing-masing sudah punya bakat unik sendiri-sendiri dan mereka sangat happy dengan bakat mereka. Mereka tidak merasa bakat mereka kurang daripada tetangganya. Dan di sini dibilang this produce a feeling of true contentment, karena merasa menghargai bakat yang mereka punya, mereka bisa jadi diri sendiri dan mereka bisa menggeluti hobi atau kegiatan apapun
berdasarkan minat mereka ya, tanpa dihakimi orang lain atau bahkan tanpa dihakimi diri sendiri, akhirnya mereka punya rasa contentment ini, mereka punya kedamaian yang sangat dalam, punya rasa bahagia gitu ya. Because their offerings to the community were selfless. Dan dengan perasaan damai dan bahagia itu, dan mereka kembangkan bakat mereka, maka bakat mereka itu pun mereka gunakan tanpa mengharapkan apapun gitu. Mereka dengan sukarela menyajikan atau membantu orang dengan kebisaan yang mereka punya gitu. Misalnya pada saat itu mereka adalah penyembuh ya, dan hobinya memang menyembuhkan. Misalnya menyembuhkan lewat masakan, mereka meramu sesuatu, meracik dari tumbuh-tumbuhan, dan itu di-encourage gitu sama orang tuanya, dimotivasikan gitu, ayo dikembangkan lagi. Akhirnya apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang memang sudah kita suka, kita pun akan dengan senang hati itu sharing ke orang. Dan begitulah mereka semua hidup ya. They also experience the satisfaction of working for a vision beyond the self. Nah, jadi semuanya di bawah happy, karena sudahlah kita melakukan hal yang menyenangkan, yang kita suka, dan kita senang sharing, membantu orang lain, dan perasaan bahagia itu akan menjadi bensin untuk tubuh, untuk selalu berkarya lagi, dan akhirnya punya keinginan mengembangkan diri lagi ya. Jadi benar-benar ini adalah tentang kepuasan hidup gitu, kepuasan hidup yang asalnya bukan dari materi, tetapi dari dalam diri sendiri. Nah, di sini dia datang sama kartu unity. Unity artinya keterkaitan kita dengan segala hal di alam semesta ini. Dari keterkaitan dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang-orang di sekitar kita, kemudian dengan hewan, tanaman, bahkan ekosistem ya, sampai tingkatan ke galaksi, ke planet-planet. Kita semua menyatu di sini, dan di sini dia bilang sebenarnya ikatan itu tidak pernah putus. Kita itu terikat sama segala sesuatu deh, seperti kayak taplak ini gitu ya, misalnya nih. Walaupun warnanya kan ada yang hijau, ada yang merah, dan membentuk suatu pola kayak daun, tapi apa yang terjadi ketika satu benang keluar dan aku tarik terus-terusan, ini nanti akan buyar. Jadi satu benang keluar itu adalah kita ibaratkan sebagai individu atau sebagai diri kita sendiri ya. Kalau kita keluar, mungkin kita di mata kita sendiri nggak ada artinya karena cuma seutas benang. Tapi kalau kita keluar dari situ, kita ditarik gitu ya, maka tidak akan menjadi taplak yang utuh. Nah, jadi kita tuh juga harus mempertimbangkan hal itu, bahwa setiap orang, meskipun perannya dalam hidup kita itu nggak ngenakin ya, dia itu menciptakan suatu keutuhan kehidupan. Tidak ada jiwa yang tidak penting. Tidak ada peran manusia yang tidak penting. Dan di sini dikasih tahu perasaan cukup, perasaan contentment ini, ya, kepuasan, perasaan puas dengan hidup gitu ya. Ini penting untuk bisa menciptakan suatu relationship dengan semua orang jadi baik gitu. Jadi jangan mencari kecukupan dari orang-orang di sekitar kita, karena kamu tidak akan dapat itu. Kecukupan itu adanya sendiri, ada di dalam diri sendiri dengan hal yang tadi aku bilang. Kerjakan apa yang kamu suka, jangan malu gitu kan. Misalnya kamu adalah cowok, kamu suka makeup misalnya, kamu suka bereksperimen dengan makeup, explore itu, lakukan banyak eksperimen, dan jangan takut apa kata masyarakat gitu ya. Karena kamu lihat makeup artis yang keren-keren juga banyak kok yang cowok, dan mereka menghasilkan uang yang banyak. Dan itu kalau itu adalah hobi, itu sangat menyenangkan. Juga gitu dengan yang cewek. Misalnya kalau kamu punya bakat atau kesenangan yang unik, tapi misalnya tidak mainstream dilakukan perempuan, misalnya kamu adalah seorang tato artis, atau kamu adalah mungkin bukan atlet ya, tapi kamu punya hobi panjat tebing gitu. Dilakukan terus gitu ya, karena itu akan membuat kamu merasa bahagia dalam hidup, kamu akan merasa puas, dan ketika kamu menjadi individu yang puas,
kamu nggak butuh lagi untuk merampas energi orang. Kamu tidak akan merampas kebahagiaan orang. Kamu nggak akan merasa bosen gitu. Pasti kalian ngerti deh, kalau punya sesuatu yang kita minati dan kita lakukan, itu pasti akan membuat kita kayak lupa waktu, terus jadi nggak ada waktu untuk hal-hal negatif masuk ke diri kita. Nah, ketika kita sudah full dengan perasaan positif, dengan perasaan yang bersemangat gitu ya, karena banyak banget ternyata yang bisa aku lakukan, maka relationship kamu dengan orang-orang pun juga akan dengan sendirinya membaik, karena kamu sudah menjadi sosok yang menyenangkan gitu. Nggak perlu lagi untuk cari-cari orang untuk membahagiakan kamu, karena kamu sendiri sudah konten, sudah bahagia dengan apa yang bisa kamu lakukan. Jadi buat teman-teman di sini yang masih nyari-nyari tahu kamu cocoknya di bidang apa, cocoknya ngapain, jangan takut explore, karena salah satu hal yang bisa bikin kita tahu kita cocoknya apa, mau nggak mau kita harus mau nggak mau kita harus coba satu. Misalnya kayak aku juga, sebelum aku merasa cocok dengan Oracle, aku coba tarot gitu. Sorry ya, ini belum di silent. Terus ada yang namanya runes ya, kartu runes, kemudian macam-macam. Kamu explore aja, dan jangan kecil hati ketika misalnya merasa nggak cocok. Coba terus hal lain. Sampai akhirnya kamu ketemu hal yang, wah ini asik dikerjain, sampai sampai kamu nggak sabar untuk ngerjain itu lagi besok. Jadi salah satu ciri kamu udah ketemu hobi atau ketemu minat yang bagus adalah kamu tuh nggak bisa lepas dari hal itu. Atau kalau kamu tidur pun kamu tuh nggak sabar besokannya bangun pengen melakukan hal itu lagi. Dan itu bisa macam-macam. Jadi jangan stop di satu hal dan bilang bahwa misalnya kalau aku tanya, aku paling sering denger gini, hobinya apa? Hobinya baca. Itu paling umum ya gitu loh. Sekarang menurut aku hobi itu sebenarnya banyak, cuman kita kurang explore aja, kita kurang mencoba hal-hal baru. Kayak dan jangan ngejudge diri kamu nggak bisa melakukannya, misalnya kayak masak gitu ya. Kamu bilang bahwa, oh aku nggak bisa masak gitu kan. Aku juga dulu kayak gitu, aku bilang aku nggak bisa masak. Tapi rupanya bukannya aku nggak bisa masak, tapi karena dulu tinggal sama kakak, dapurnya misalnya didominasi oleh orang lain, jadinya aku nggak pernah punya kesempatan untuk mengeksplor yang namanya masakan. Nah sekarang udah tinggal sendiri, akhirnya bisa bikin macam-macam dan ternyata masak itu menyenangkan. Jadi carilah bakat kamu, carilah hobi kamu, lalu geluti yang serius gitu, cari komunitasnya, cari orang-orang yang sama minatnya lewat Instagram, cari lagi ada nggak seminarnya, ada nggak kelasnya gitu kan, dan jangan malas menggalinya, karena kamu nggak pernah tahu ketika kamu benar-benar geluti suatu hal, nanti hal itu akan membawa kamu jauh di hidup ini, kamu nggak akan ada di tempat itu lagi gitu. Karena kayak aku dengan Oracle aku tahu kartu Oracle itu dari tahun 2009 ya, 2008. Aku tidak nyangka kartu Oracle itu membawa aku bertemu dengan banyak orang, berkenalan dengan klien-klien yang bahkan dari mancanegara, sampai akhirnya kenal sama suami aku gitu. Dia membawa aku bertemu dengan orang-orang dan jodoh aku sendiri. Itu baru dari kartu, belum dari hobi yang lain. Misalnya ada teman suka bikin paper cutting, dari paper cutting dia berpindah ke bikin sabun gitu ya. Dan itu bukan artinya kita berpindah hati, tapi kita mengembangkan kreativitas. Jadi nggak cuma di satu hal aja. Gitu ya teman-teman, apalagi di saat kayak begini, enak banget sebenarnya untuk eksplorasi, masih banyak waktu daripada mikir enggak, buka internetnya, buka laptopnya gitu kan, buka HP-nya untuk mencoba hal baru, baca hal baru, dan lakukan. Dan lihat bagaimana efek healing dengan melakukan hobi itu kepada kita,
Dan itu akan membuat kita jadi orang yang sangat positif sehingga sekeliling kita pun juga merasakan manfaatnya. Gitu. Thank you for today, sampai ketemu lagi di video besok. Dadah.